mirip ajaran Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya 30 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Jadi kakak beradik. Karenanya Wahabi dengan Yahudi kakak adik, disingkat menjadi Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Nah, karena bentuknya begitu, maka bagaimana menentukan pertanyaan kelima? Allah yang wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadifi, alamatnya di mana? Kalau ahlus sunnah jawabannya qiyamuhu binafsi. Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Artinya apa? Allah itu tidak butuh pada tempat, tidak butuh pada yang menciptakan. Mengapa tidak butuh? Yang namanya butuh itu bukan sifatnya Khalik sang pencipta, tetapi sifatnya Kalau kita butuh pada tempat, kalau makhluk ada tempatnya semua. Allah gak butuh pada tempat. Ini kita. Kalau Wahabi beda. Wahabi ditanya, Tuhan alamatnya di mana? Loh, kamu belum tahu. Memangnya kamu tahu? Ya tahulah. Di mana? Di Arasy. Duduk di Arasy. Wah, jauh banget ya. Jauh. Gimana kalau kita ada perlu sama Tuhan? Jangan bingung-bingung. Karena setiap pukul 3 pagi Tuhan itu turun dari Arasy ke langit pertama di dunia. Ngapain turun? Untuk mendengar doa kamu. Makanya pukul 3 pagi bangun sholat tahajud. Ini kata Wahabi. Lalu Wahabi ditanya, memangnya kalau Tuhan gak turun dari Arasy ke langit, Tuhan gak dengar? Wahabi bingung jawabnya. Nanti kalau ya gak dengar, kafir. Mengapa? Menganggap Tuhan gak dengar. Kalau dia jawab dengar, takut ditanya lagi. Ya kalau gak turun dari Arasy dengar, ngapain turun? Kan cukup dari Arasy. Bingung lagi dia. Lalu ditanya lagi, itu turun pukul 3 ikut waktu daerah mana? Karena kalau waktu Indonesia dibagi 3. Kalau waktu istiwa jalan terus itu pukul 3. Wahabi bingung, akhirnya apa? Kata dia, ya turun ya pukul 3 sesuai waktu daerah masing-masing lah. Berarti turun terus, iya. Kalau turun terus, lalu naiknya kapan? Gak bisa jawab. Ini ajaran Wahabi. Kalau ahlus sunnah wal jamaah berkeyakinan Allah tidak bertemu. Mengapa? Allah tidak butuh pada tempat. Dalilnya mana? Di dalam Al-Quran, wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh pada apapun semesta alam. Allah gak butuh pada Arasy, Allah gak butuh pada langit, gak butuh pada apapun. Gak butuh Allah. Gak butuh. Banyak dalil-dalil Allah gak butuh pada tempat. Tahun 2009 saya debat dengan Wahabi di Surabaya. Lalu di Blitar. 2015 ketika saya ada di Perak, Malaysia. Kata Wahabi, gak benar Tuhan tidak bertempat. Mengapa? Karena Tuhan ada. Setiap sesuatu yang ada pasti bertempat. Kalau tidak bertempat berarti tidak ada. Nah, yang pasti bertempat itu kan makhluk. Tuhan gak bisa disamakan dengan makhluk. Saya bilang sama dia, kata-kata kamu bisa menyebabkan kamu kafir. Mengapa? Saya tanya, di mana tempatnya Tuhan? Kata dia, jelas di Arasy. Bahaya itu, kamu bisa kafir. Kenapa? Saya mau tanya, Arasy ini makhluk apa bukan? Kalau kamu jawab Arasy ini bukan makhluk, kamu kafir. Karena kamu berkeyakinan ada selain Allah bukan makhluk Allah. Kafir. Tapi kalau kamu jawab Arasy ini makhluk, kamu bisa kafir juga. Cuma kafirnya tidak langsung. Coba kamu jawab, Arasy ini makhluk apa bukan? Kata Wahabi yang di Surabaya itu apa? Ya jelaslah makhluk. Mau apa lagi? Nah sekarang saya tanya, kalau memang Arasy ini makhluk,
sebelum Allah menciptakan arsy, Allah tinggal di mana? Di mana tinggalnya? Apa kamu bilang karena arsy belum ada, Allah tidak ada, kafir kamu? Atau kamu bilang karena arsy belum ada, Allah tidak bertempat? Berarti ajaran kamu gak benar. Pilih mana kamu? Kata Wahabi yang di Surabaya, Ustadz gak boleh bertanya begitu. Mengapa? Karena itu pertanyaan haram. Mengapa haram? Karena itu pertanyaan bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Wahabi itu kalau ditanya lalu gak bisa jawab, yang bertanya diharamkan. Ini Wahabi 2009. Wahabi versi 2015 beda lagi. Kata Wahabi, saya tanya sama dia, arsy itu makhluk apa bukan? Ya jelas lah makhluk. Kalau memang arsy makhluk, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah tinggal di mana? Kata dia, setelah lama berpikir, apa kata dia? Ya suka-suka Allah lah, mau di mana? Jadi dia menyamakan Allah dengan makhluk, punya kesukaan gitu. Mungkin suka nongkrong di warung kopi, suka nongkrong di minyak orang Aceh, suka nongkrong di bakso dari Jawa, bakso. Dikiranya begitu. Artinya apa? Dalam pikiran Wahabi, Allah itu digambarkan benda kecil ada di ruangan besar, suka-suka pilih-pilih tempat. Itu kan sifatnya makhluk, bukan sifatnya khaliq. Katanya Allahu Akbar, maha besar. Kok kecil Tuhannya? Wahabi 2019 beda lagi. Ustadz bermasalah namanya. Namanya bermasalah. Viral di YouTube dulu 2019. Dia ditanya, Ustadz, arsy ini makhluk apa bukan? Kata dia, wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Gak tahu dia kalau arsy makhluk. Dalam Al-Quran sudah jelas, wa huwa rabbul arsyil azim. Allah itu Tuhan arsy yang agung. Apa maksudnya Tuhan arsy? Allahu khaliqul arsy. Allah yang menciptakan arsy, malikul arsy, yang mengatur arsy, mudabbirul arsy. Allah juga yang memiliki arsy. Jelas dalam Al-Quran kalau Allah itu yang menciptakan. Wahabi gak tahu. Padahal dalam surat Fatihah, tiap sholat kita baca ulang-ulang, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alam itu artinya apa? Apa saja selain Allah itu namanya alam. Dan di sini dibilang Allah Rabbil, Ar-Rabbnya alam. Artinya apa? Allah yang menciptakan alam, Allah yang mengatur alam, Allah yang memiliki alam. Semuanya terserah Allah. Wahabi gak tahu kalau arsy itu ciptaan Allah. Mungkin dikiranya Tuhan lagi, Tuhan lain. Ini orang-orang yang suka mensyirikkan orang, mengkafirkan orang, ternyata akidahnya mengandung kesyirik. Na'udzubillah min dzalik. Ini Wahabi. Karenanya gak boleh meyakini Allah tinggal di arsy. Lalu bagaimana dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Tuhan Allah yang maha pengasih beristiwa di atas arsy. Kata para ulama, sebagian ulama menafsirkan istawa. Istawa ini artinya sifat bagi Allah, hanya Allah yang tahu maknanya. Sebagian ulama salaf, sebagian ulama khalaf mengatakan istawa ini artinya Allah menguasai dan mengatur arsy. Bukan bersemayam. Yang mengartikan bersemayam itu orang-orang di luar ahlus sunnah wal jamaah.